Salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gebriani Piradewenur, SEMSA. Saya merupakan dosen tetap pada program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah merupakan mata kuliah inti dalam program studi akuntansi, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Dalam perkuliahan ini dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka, dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk ujian tengah semester atau UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-9 dan ujian akhir semester atau UAS dilaksanakan di pertemuan ke-16. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, dan yang ketiga student center learning. Deskripsi dari mata kuliah akuntansi keuangan pertama disusun agar mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Rancangan pembelajaran selama 1 semester mencakup pelaporan keuangan dan standar akuntansi, kerangka konseptual akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas dan piutang, persediaan, penyusutan, penurunan dan depresi aset tak berwujud. Dalam model pembelajaran dikembangkan adalah student center learning. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama, mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi dan transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan atau yang disebut ETAP yang berlaku. Dan yang kedua, mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku. Dan yang ketiga, mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Kemudian ada capaian pembelajaran dari mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan terkait kerangka konseptual pelaporan keuangan sebagai dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan dapat mengelola dan mencatat transaksi akuntansi sesuai dengan metode dan teknik akuntansi yang berlaku umum. Mampu memilih metode dan teknik akuntansi yang sesuai dengan kondisi suatu perusahaan dan menguasai konsep teoritis tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, serta kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, ada kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari materi ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan umum dari pelaporan keuangan. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi karakteristik kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat diverifikasi tepat waktu sehingga dapat dipahami. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menguraikan elemen-elemen laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, serta beban.
Evaluasi dan penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, kehadiran sebesar 15%, tugas kelompok 10%, dilihat dari keaktifan dalam diskusi dan presentasi. Ketiga, tugas mandiri 10%, keempat, UTS 25%, kelima, UAS 40%. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan secara luring di dalam kelas dengan materi Kerangka Konseptual Akuntansi Keuangan. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Hari ini kita akan memulaikan perkuliahan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Dan izinkan Mem untuk berdoa, dan untuk berdoa sesuai agama masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memulaikan perkuliahan, jadi untuk RPS-nya dan materinya untuk hari ini, Mem sudah berikan di Google Classroom. Nanti teman-teman mahasiswa minta tolong lihat nanti di Google Classroom soal materi terkait kerangka konseptual akuntansi keuangan, kemudian juga RPS yang sudah Mem berikan di Google Classroom. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kerangka konseptual, tapi sebelumnya Mem akan menyampaikan CPMK atau capaian pembelajaran kuliah untuk mata kuliah ini. Nah, mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan kerangka konseptual pelaporan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau yang kita ketahui bersama SAK, dan dapat mengelola serta mencatat transaksi akuntansi sesuai dengan metode dan teknik akuntansi yang berlaku umum. Nah, mahasiswa juga harus mampu memilih metode dan teknik akuntansi yang sesuai dengan kondisi dari suatu perusahaan, dan juga mampu menguasai konsep teoritis tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan dari laporan keuangan, serta kebijakan dan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Oke, kita masuk di materi, tapi sebelum itu memang flashback dulu yang materi minggu lalu. Nah, minggu lalu ada pertanyaan terkait materi minggu lalu, dipersilakan. Terkait pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Mengapa kerangka konseptual ini penting bagi penyusunan dari standar akuntansi? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Oke, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan kita. Perkenalkan saya NMAK 2026. Jadi jawaban pertanyaan itu, kerangka konseptual menjadi acuan dalam mengembangkan standar akuntansi yang konsisten, logis, dan transparan, serta membantu dalam pengembalian keputusan ketika tidak ada standar yang mengatur secara spesifik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi cukup paham ya? Oke, jadi sekarang kita akan masuk di materi hari ini, pertemuan ketiga. Jadi pengertian kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini sangat penting karena ini dalam menetapkan kerangka konseptual ini harus ada dasar, yaitu apa? Laporan keuangan. Nah, kerangka konseptual ini merupakan sistem konsep yang koheren atau tidak bisa diubah, yang menghasilkan tujuan dan dasar-dasar yang pasti dalam pelaporan keuangan. Jadi kita pentingnya harus ada kerangka konseptual dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian, mengapa kerangka konseptual ini sangat penting? Nah, yang pertama untuk mengembangkan serangkaian standar dan aturan yang koheren atau yang ada. Jadi kita kan di Indonesia ini menggunakan standar yang dikonversi dari IFRS. Jadi seperti kita ketahui bersama, di Indonesia ada berapa standar? Ada 4 ya.
Kemudian untuk menyelesaikan berbagai persoalan praktis, baik yang baru maupun yang sedang terjadi, diselesaikan sebagai apa? Acuan, yaitu kerangka konseptual. Kemudian ini poin penting dalam kerangka konseptual. Yang pertama ada tujuan, yang merupakan tujuan itu yang di tingkat paling bawah. Di situ ada berguna dalam keputusan investasi, yaitu tingkat pertama ini tujuan dari pelaporan keuangan, dan yang kedua berguna dalam menilai arus kas di masa yang akan datang, dan kemudian ketiga tujuan dari membuat kerangka konseptual ini dalam laporan keuangan. Yang ketiga, info sumber daya klaim terhadap suatu perubahan yang terjadi, yang akan terjadi. Dan yang kedua, kita akan masuk di tingkatan kedua, yaitu karakteristik dari kerangka konseptual dalam untuk pelaporan keuangan. Ada kerangka itu harus relevan atau sesuai dengan laporan keuangan yang akan kita buat. Kemudian reliabilitas, kemudian harus komparabilitas, dan kemudian harus bersifat konsisten. Jadi laporan keuangan yang kita akan buat itu harus konsisten. Jadi berdasarkan misalkan kalau kita akan membuat laporan keuangan, kita harus ada nota pembelian, berarti harus bersifat relevan. Kemudian di dalamnya ada unsur-unsur dari laporan keuangan. Yang pertama ada aktiva, ada kewajiban, kemudian ada ekuitas, ada investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik laba. Jadi di dalamnya kalau di laba ada kotek laba, pendapatan dikurangi beban. Kalau di dalam neraca ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Ada yang tahu persamaan dasar akuntansi? Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Oke, mantap pada orang ini, Kang. Oke, kemudian kita akan masuk di tingkat yang ketiga. Yang pertama ada asumsi. Di situ ada entitas ekonomi, kelangsungan hidup suatu perusahaan. Maksudnya ini melihat apakah perusahaan ini akan berlangsung lama atau tidak. Ini tergantung dari asumsi ini. Jadi dari tingkat ketiga. Kemudian ada unit moneter, kemudian ada periodisitas, dan kemudian ada prinsip. Nah, di prinsip sini ada 4 tahap yang akan kita lalui, yaitu biaya historis, pengakuan pendapatan, kemudian ada penandingan, pengungkapan penuh, dan kemudian ada yang terakhir kendala-kendala apa yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan dalam membuat pelaporan keuangan. Di situ ada biaya manfaat, materialitas, kemudian ada konservatisme. Kemudian tujuan dari laporan keuangan ini untuk menyediakan informasi yang menyangkut neraca. Neraca, kemudian kinerja suatu perusahaan, kemudian di dalamnya ada laporan laba rugi, serta perubahan posisi keuangan. Itu dapat mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan di dalam suatu perusahaan. Nah, itu penting adanya kerangka konseptual. Kemudian laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh suatu manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka itu. Oke. Kemudian karakteristik dari kualitatif laporan keuangan atau kualitas laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami. Yang selalu bilang, laporan keuangan yang kita buat itu harus dapat dipahami. Informasi akuntansi harus dapat dipahami dan digunakan dalam kita mengambil keputusan. Nah, para pengguna laporan keuangan apa saja? Investor, kreditur, pemerintah, itu para pengguna laporan keuangan, stakeholder. Nah, kemudian yang kedua, laporan keuangan tersebut harus bersifat relevan. Nah, relevan ini para pengguna memperkirakan hasil akhir atas masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian yang ketiga,
laporan keuangan tersebut harus bersifat apa? Dapat dipercaya, yang artinya laporan keuangan tersebut harus bersifat jujur, dapat diuji, netral. Maksudnya netral berarti tidak ada yang ganggu gugat. Misalkan Firda sebagai bendahara dalam membuat laporan keuangan, Firda tidak bisa tidak bisa diganggu gugat dalam membuat suatu laporan keuangan. Jadi sesuai nota yang ada. Kemudian laporan keuangan tersebut dapat diperbandingkan, maksudnya dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Karena apa? Ada kerangka konseptualnya, ada standarnya. Sehingga minggu lalu yang Mem jelaskan harus ada standar yang berlaku di suatu negara supaya itu menjadi bahan acuan dalam kita membuat suatu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tersebut sama dengan tadi yang Mem bilang dapat dipahami. Artinya laporan keuangan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Seperti tadi Mem bilang, pengguna laporan keuangan di sini apa? Stakeholder, pemerintah, investor, kreditur. Kemudian diasumsikan pengguna memiliki pengetahuan yang memadai terhadap apa? Ekonomi bisnis, akuntansi, serta kemauan dalam mempelajari informasi dengan wajar. Oke. Kemudian laporan keuangan tersebut harus bersifat apa? Relevannya. Ini penjelasan yang ada di hierarki tadi. Jadi harus bersifat piramida terbalik. Jadi standarnya itu yang di paling bawah. Itu tingkatan pertama. Nah, tingkatan kedua yang menghubungkan antara tingkatan pertama dan tingkatan yang ketiga. Kemudian laporan keuangan harus bersifat andal, dapat dibandingkan oleh perusahaan lain. Kemudian ada unsur-unsur laporan keuangan yang tadi. Nah, unsur-unsur laporan keuangan, siapa yang tahu? Unsur-unsur laporan keuangan. Oke, silakan. Oke. Nah, jadi di dalam unsur-unsur laporan keuangan ada ini. Ada aset, ini sangat penting. Aset menyangkut apa? Kekayaan suatu perusahaan. Kemudian ada kewajiban atau utang. Nah, utang di dalamnya ada apa? Utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Kalau utang jangka pendek dia kurang dari 1 tahun. Kalau utang jangka panjang dia lebih dari 1 tahun. Kemudian ada ekuitas dan kemudian ada pendapatan dan beban. Nah, ini dibagi karena ini masuk di laporan laba rugi. Nah, ini DP penjelasan. Jadi, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa yang akan datang, yang akan kita peroleh atau yang akan kita dapat. Kemudian ada aset ini berasal dari transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Kemudian ini kewajiban yang tadi Mem bilang. Ada utang jangka panjang dan kemudian utang jangka pendek. Nah, kewajiban ini suatu penyelesaian yang dilakukan dengan apa? Membayar kas atau utang, itu diambil dari apa? Kas. Kemudian penyerahan aset atau pemberian jasa. Kemudian liabilitas yang hanya dapat diukur dengan menggunakan apa? Estimasi. Disebut apa? Provisi. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas di sini hak residual atau nilai sisa atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Kemudian ada asumsi dasar. Nah, asumsi dasar ada dibagi 2. Ada dasar akrual dan cash basic. Nah, cash basic di sini apa perbedaan akrual basic dan cash basic? Akrual basic ini dicatat ketika sudah terjadi transaksi, itu akrual basic. Kalau cash basic pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran uang atau sudah terjadi transaksi ya,
sudah ada penyerahan. Ya, kalau accrual basic pada saat terjadi transaksi sudah harus ada pencatatannya. Nah, dasar accrual ini laporan keuangan disusun atas dasar accrual. Transaksi dicatat saat terjadi, bukan saat diterima. Nah, pada saat terjadi transaksi itu dicatat sebagai metode accrual. Kalau cash basic dicatat pada terjadi penerimaan atau penyerahan barang atau uang ya. Kemudian ini di tahap yang terakhir atau di paling atas ada kelangsungan usaha. Nah, kelangsungan usaha laporan keuangan disusun atas dasar asumsi entitas akan melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Nah, akan dilihat apakah suatu usaha ini atau perusahaan ini akan lama atau tidak, tergantung dari kelangsungan dari usaha tersebut dalam membuat suatu laporan keuangan. Ini prinsip-prinsip dasar. Yang pertama ada pengakuan pendapatan, pengukuran, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Nah, ada pertanyaan? Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya mengenai untuk apa kerangka konseptual dijadikan dasar dalam pengajian laporan keuangan? Oke. Nah, jadi kerangka konseptual ini sangat penting dalam membantu suatu perusahaan dalam mengembangkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada standar IFRS. Nah, untuk transaksi tertentu saja ya, karena sudah diatur oleh IFRS. Jadi ini kerangka konseptual ini sangat penting ketika tidak ada IFRS. Kemudian ini dapat membantu para pemangku kepentingan atau pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menafsirkan standar akuntansi. Oke. Bagaimana? Cukup? Oke. Jadi untuk materi hari ini Mem akan simpulkan. Ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, jadi nanti minggu depan Mem akan lanjutkan dengan materi berikut, dan nanti kita akan flashback kembali materi minggu ini yang terkait kerangka konseptual. Jadi kesimpulan dari kerangka konseptual di sini yaitu kita perlu ada standar atau kerangka yang dalam membuat laporan keuangan. Nah, di situ ada bentuk hierarki, ada 3 tahap. Yang pertama, yang dasar ini ada tujuan, kemudian yang standar kedua, yang di tengah ini ada karakteristik kualitatif, kemudian ada unsur-unsur, dan kemudian di paling atas ada asumsi dan prinsip-prinsip, dan juga ada kendala-kendala dalam membuat kerangka konseptual di pelaporan keuangan. Kemudian tujuan dari laporan keuangan ini untuk menginformasikan kepada pemangku kepentingan terkait neraca, kemudian terkait laporan laba rugi, dan kemudian untuk menunjukkan laporan keuangan ini apakah telah dilakukan dengan baik atau tidak dalam pengambilan suatu keputusan. Oke. Jadi sampai di sini kita paham ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk pertemuan kali ini, dan nanti minggu depan kita akan lanjut di materi selanjutnya. Oke, selamat siang.